Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Terkait dengan manusia itu lemah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa manusia itu banyak kelemahannya. Manusia badannya lemah, kekuatannya lemah, tekadnya lemah, ilmunya lemah, dan juga kesabarannya lemah. Karenanya penciptaan manusia itu tidak pernah lebih hebat dari penciptaan langit. Penciptaan langit itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum ashaddu khalqan namis sama' banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 27. Dalam ayat yang lainnya Allah kembali menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ghafir ayat 57. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ayat ini merupakan sanggahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Hari di mana Allah menghidupkan kembali manusia sesudah matinya. Orang kafir menolak keyakinan ini dan menyangkal manusia dapat dihidupkan kembali. Maka Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza misna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Qaf, demi Al-Quran yang mulia, mereka menolaknya. Bahkan mereka heran karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Berkatalah orang-orang kafir itu, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Apakah setelah kami mati dan sudah menjadi tanah akan dikembalikan? Itu adalah pengembalian yang sangat jauh. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang dimakan bumi dari tubuh mereka, karena pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Al-Quran surat Qaf ayat 1-5. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang kafir yang kufur adanya hari kebangkitan dan menganggapnya mustahil. Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Allah SWT mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka yang telah hancur luluh dan menyatu dengan tanah. Allah SWT mengetahui di manakah tubuh mereka dan menjadi apakah tubuh mereka.
semuanya dicatat dalam kitab yang terpelihara. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman Allah SWT, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, yaitu bumi yang memakan daging, kulit, dan tulang serta rambut mereka. Kemudian Allah SWT menjelaskan penyebab kekafiran mereka, keingkaran, dan anggapan mustahil mereka ini. Ini bukan karena masalah logika saja, namun yang sebenarnya adalah karena mereka mendustakan kebenaran setelah datang kepada mereka. Keadaan mereka berada dalam keadaan kacau ya balau yang dahsyat karena keadaan setiap orang yang menyimpang dari kebenaran, apapun alasan yang dikatakannya, adalah kebatilan belaka. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertentangan, kekacauan, kepalsuan, dan kemungkaran. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, logika mereka sesat menyesatkan. Bagi Allah SWT membangkitkan manusia itu sesuatu yang mudah dan tidak sebanding dengan penciptaan langit. Jika langit saja yang luar biasa besarnya itu Allah mampu menciptakannya, bagaimana halnya dengan hanya membangkitkan manusia? Tentu saja Allah SWT lebih mampu. Allah SWT Maha berkuasa untuk menyusun kembali tulang dan jari jemari mereka seperti dahulu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, orang-orang yang ingkar ini memang tidak tahu diri. Kufur kepada Allah, menentang dan menjadi musuh baginya. Mereka tidak sadar bahwa sebelum ini mereka bukan apa-apa, masih gaib dan belum hadir di muka bumi ini, belum terdefinisikan, belum diciptakan. Lalu Allah menciptakan mereka dari setetes air mani yang hina. Namun setelah itu mereka merasa super duper dan menentang penciptanya. Kini makhluk lemah itu pun menjelma menjadi musuh yang nyata karena tidak percaya hari kebangkitan dan mengingkarinya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tidakkah manusia mengetahui bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, kemudian tiba-tiba saja dia menjadi musuh yang nyata. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah ya Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Al-Quran Surat Yasin ayat 77 sampai 79. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.